boleh kalau lagi ibadah haji kan emang tujuannya Mhm ibadah. mhm. Emang nggak batal hajinya? Kalau misalnya Ada. melakukan hubungan suami istri gitu? Enggak lah. Mhm Patokannya selesaikan dulu mhm ibadahnya, baru dia bisa mhm. mengunjungi kamar barokah. Saya lagi butuh kamar Mhm. barokah gitu. Jadi mereka kontak-kontakan nanti via WhatsApp. Oke Mmm. bro, saya sudah selesai. Itu kocak banget sih. Oh ya. Apaan nih? Astagfirullahaladzim, kaget aku. Serius banget sih. Aku mau tanya deh, kan Teteh pernah jadi petugas haji tuh tahun Mhm lalu ya. mhm. Ini tuh ada fenomena kamar barokah itu apaan sih Teh? Masa sih kamu nggak tahu? Enggak, tapi Kamar lucu. kamar Apa sih? barokah tuh kayak ini loh, misalnya Mhm. kamar untuk memadu kasih antara suami istri. Kan mereka tuh kalau ibadah itu otomatis Heeh. ada batasannya kan. Nah, jadi sih Mhm. tapi kan mereka kangen kan. Udah Mhm. lama ya gitulah ya. 40 hari gitu ya nggak ini? Iya. Nah, jadi Oh. mereka itu akhirnya pakai kamar itu untuk memadu kasih, Mhm. melepas rindu gitu loh, Yun. Tapi emang boleh kalau lagi ibadah haji kan emang tujuannya Mhm ibadah. mhm. Emang nggak batal hajinya? Kalau misalnya Ada. melakukan hubungan suami istri gitu? Enggak lah. Jadi Oh ya? gini, ada Mhm. aturannya. Mhm. Itu kenapa disebut kamar barokah gitu ya, karena Mhm. ada aturannya. Jadi aturannya itu adalah yang penting ya, dia sudah selesai ibadah hajinya, selesai tawaf ifadah. Jadi kan gini, Oke. kalau Gimana semisalnya sih runutannya? Aku nggak jadi tahu. kan gini, kalau Mhm. jemaah haji nih ya, Mhm. jemaah haji. Nah, nanti itu kan dia akan masuk puncak haji tuh, dengan Mhm. memulainya dengan niat ihram. Oh pas puncak hajinya itu ya? Heeh. Nah, setelah niat ihram, mereka kan harus wukuf di Arafah. Heeh. Terus ke Musdalifah untuk mabit dan ngambil batu nih. Mhm. Terus dia ke Mina. Nah, Mhm. di Mina ini mereka tuh agak lama tuh, sekitar 3 sampai 4 hari gitu kan, tergantung nanti ambil yang nafar awal apa nafar akhir gitu kan. Nah, nanti setelah itu mereka akan melakukan tawaf. Selama itu nggak boleh tuh. Oh selama menjalani ibadah di puncak haji itu, Iya, nggak tidak boleh boleh. baru ya? Heeh, nggak boleh. Sampai dia tawaf ifadah. Tawaf Mhm. ifadah tuh pokoknya tawaf yang terakhir lah ya, tawaf terakhir sampai dia tahallul. Potong rambut itu loh Mhm. yang Oh iya kadang-kadang iya. sampai ada yang gundulin atau Mhm. dipotong Mhm. rambutnya kayak gitu. Nah, setelah itu baru mereka boleh tuh suami istri kayak melepas rasa rindunya, rasa kangennya gitu dengan Oh, berhubungan suami suami istri. istri Tapi gitu. sebelum puncak haji, awal-awal nih misalnya Misalnya nih ya, heeh, oh ya pas karena di kan ada Madinah, yang kita kan ke Madinah dulu ya kalau nggak iya iya. salah ya? Kalau gelombang pertama Mhm. memang ke Madinah dulu Mhm. nih, gelombang pertama ke Madinah dulu, Mhm. itu boleh-boleh aja. Oh boleh? Heeh, intinya adalah, pokoknya selama tidak mengenakan ihram gitu. Jadi pada saat Mmm. sudah niat ihram, itu nggak boleh. Bahkan bukan cuman, apa namanya, berhubungan seksual. Jadi kalau sudah mengenakan kain ihram, berbicara yang menjurus ke arah seksual pun itu Itu nggak nggak boleh? boleh. Jadi Oh, itu kayak kan ngomong kotor, ngomong jorok, itu nggak boleh. batal? Atau ada Ada hukumnya? Oh ada larangannya, larangannya? heeh. Nah itu kalau misalnya dia sampai melakukan hubungan seksual, Mhm. hubungan suami istri, ada damnya nggak main-main loh Dam Yun. itu apa sih Teh? Dam itu denda, Oh denda, heeh. oke. Jadi dia harus membayar denda, Mhm. dendanya itu 1 ekor unta. 1 ekor unta kalau Iya emang melanggar ya? iya, jadi Ah, jangan oke. main-main Pokoknya gitu jangan loh, main-main ya, heeh. kalau udah mulai puncak ibadah itu ya, ibadah Iya haji iya itu ya? bener, pokoknya kalau misalnya dia mau umroh nih ya, Mhm. "Oh ini kan belum masuk puncak haji nih, aku mau umroh dulu Mhm. nih," gitu kan. Biasanya kalau Indonesia itu menggunakan haji tamattu. Jadi umroh Oh, dulu, mhm. baru kemudian dia melaksanakan haji. Haji, Nah mhm. itu mungkin di sela-sela umroh ini ada suami istri yang, kangen banget gitu ya, Mhm. kangen banget gitu. Nah itu tuh ya pokoknya selesaiin dulu aja umrohnya, Ah, baru selesaiin dulu umrohnya baru bisa bisa. heeh, kayak gitu. Intinya Oke. sih itu sebenarnya Mhm patokannya selesaikan dulu mhm ibadahnya, baru dia bisa mhm. mengunjungi kamar barokah. Nah, tunggu dulu. Bukannya kalau ibadah haji tuh kan kamarnya barengan kan? Heeh. Nah itu kamar barokah gimana? Kita nyewa kamar sendiri atau gimana sih? Emang boleh pas haji nyewa kamar Mhm. berdua? Jadi sebenarnya gini, ini Mhm cerita dari temen aku ya, mhm cerita temen aku yang memang jadi petugas haji daerah. mhm
yang di Jawa Barat. Ada beberapa cara, Yun. Iya, Iya, iya. kamu Kok jangan kocak berpikir sih? kayak di sini ya, Oh, aku karena pikir kayak kita ke haji tuh emang sengaja nyewa kamar cuman berdua gitu kan. Ini bukan honeymoon lah ya ini. oh ini bukan Bukan honey, honeymoon ini ya, nggak boleh. ibadah, Ini ibadah say. ya jadi. Iya, Oke, jadi gimana? ada beberapa Hmm. cara. Yang pertama, memang dia bisa minta tolong sama petugas haji. Hah? Petugas Jadi haji. bilangnya gimana? Oh, minta tolong. Jadi ngomong aja, Mas atau Mbak gitu ya, ke petugas hajinya. Saya perlu kamar barokah. Mereka udah tahu, Oh, udah kadang-kadang ngerti ya. ada petugas haji yang memang menyarankan gitu. Biasanya suka, kalau temanku itu ya suka nanya, namanya Syarif kan, dia petugas haji daerah Jawa Barat. Pak, kalau perlu kamar barokah bilang aja, nanti kamar saya bisa dipakai. Oh, Gitu, karena kalau dipinjemin kamar berarti. iya, karena kalau petugas haji memang syaratnya dia tidak boleh ada mahramnya, tidak boleh suami istri pergi jadi petugas haji itu nggak boleh. Karena memang dia tugasnya hanya melayani jamaah haji Jemaah gitu. haji. Kalau petugas haji emang kamarnya berapa orang teh? Kalau waktu aku dulu itu 4 orang. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang gitu. Jadi sama aja sih rata-rata kamar di Arab Saudi di Madinah itu rata-rata 4 sampai 6 orang. Gitu. Nah, jadi ada yang minta nih ya ke petugas haji ke gitu petugas ya. haji atau petugas hajinya Iya, nawarin. nawarin. Ada juga nih biasanya inisiatif dari si si jemaah haji sendiri. Misalnya kayak gini sama temennya, Pak, boleh nggak Bapak belanja dulu kemana gitu, kenapa? Saya lagi kangen sama ibu gitu. Atau misalnya, ya gitulah saya lagi butuh kamar barokah gitu. Jadi mereka kontak-kontakan nanti via WhatsApp. Oke bro, saya sudah selesai. Itu kocak banget sih. Oh ya. Iya. Jadi satu geng kamar gitu ya. Iya, Mereka, segeng kamar gitu kan. jadi Kadang itu memang ya, istri-istrinya itu di kamar sebelah, misalnya di kamar yang satunya, para suaminya ada di kamar satunya lagi gitu. Jadi tergantung kesepakatan nih mau pakai kamar yang mana. Yang penting adalah mereka saling ngomong untuk menempati gitu, mau yang mana gitu. Ini kalau misalnya udah selesai dikasih tahu, bro udah selesai atau kayak gimana gitu. Nanti mereka balik lagi. Nah, cara yang ketiga itu kalau yang tahun lalu nih, ini kata Novi, cerita temanku juga yang jadi petugas haji daerah. Itu sih sewa kamar. Oh, sewa kamar sendiri gitu. Betul. Jadi mereka udah ditawarin, tapi kayak si jamaah hajinya malah malu-malu Iya kan gitu. banyak Iya kan kayaknya ya, kayak kan tabu gitu kan tabu ya. kan lagi ibadah gitu Iya kan. gitu. Cuman kan kadang-kadang memang itu bukan jam biologis apanya, waktu biologisnya gitu kan ya wajar-wajar aja gitu. Apalagi kan udah sah nih suami istri, ibadah udah selesai gitu. Ya nggak masalah sebenarnya. Cuman ada jamaah haji yang malu. Jadi kadang-kadang mereka suka patungan tuh, ada patungan untuk Sewa kamar baru. Emang Mhm. kalau sewa kamar di sana berapa sih teh? Nah itu persoalannya. Kan lagi puncak-puncaknya kan, Iya. itu antara penuh atau mahal banget kali. Bener. Jadi kan normalnya nih kalau di Arab Saudi apalagi di Mekah ya, 1 malam itu 400 rial. Itu Berarti berapa ya? berapa ya? 400 kali 4.000 gitu, 1.600.000. 1.600.000. Itu kondisi normal. Nah, puncak haji itu tahun lalu zaman aku ke sana itu ada 2,5 jamaah haji yang ngumpul di Mekah, kebayang nggak? 2,5 juta. Iya. Oke, itu Nginep banyak kan banget. kebayang Cuma banyak mirip ya. banget ya hotelnya kayak gimana gitu. Nah, harga hotel di sana 1 kamar itu bisa naik 3 kali lipat. Oh my God, jadi 5 jutaan ya berarti ya? Iya. Iya. Lumayan kan? Lumayan, tapi kalau misalnya patungannya banyak, Iya sih. ya jadi murah. Tapi masalahnya ada atau enggak kamarnya gitu kan? Iya, nah itu juga jadi PR gitu. Jadi ya bisa disiasati lah sebenarnya si kamar barokah ini gitu. Oke, nah tapi itu menarik deh, karena gini teh, kalau nggak salah Mhm. umroh itu bisa request nih. Kalau umroh bisa request kamar berdua. Iya bener nggak? Tapi kalau haji memang nggak bisa ya request kamar berdua. Iya betul. Jadi kalau umroh itu kan dia pakai travel ya dan memang Oh iya bener. waktunya juga nggak lama. Umroh itu paling kayak di Mekahnya itu kadang-kadang cuman seminggu Seminggu, gitu. 9 hari, 10 hari 9 gitu ya? hari. Kecuali kalau semisalnya memang dia emang pakai yang pengen lama gitu, paket Ramadan gitu. Itu kan pasti lama ya. Nah itu bisa request. gitu. Jadi 1 kamar 2 orang suami istri, cuma beda di harga doang, say. Oh, tapi harganya memang lebih mahal. Tapi Betul. kalau haji ini banyak yang ini kan. Emang haji memang tidak boleh request kamar ya?
Kalau haji, Mhm. terutama untuk haji yang reguler, itu tuh Hmm. yang beneran ngikutin udah aturannya Kemenak gitu, Hmm. termasuk juga untuk kamar, itu sudah Hmm. diatur semua sama Kemenak. Jadi biasanya Hmm. yang perempuan Hmm. sama perempuan lagi, yang laki-laki itu sama laki-laki lagi, kayak gitu. Gitu. Mungkin untuk memudahkan ya, aku kurang paham juga sih kalau itu. Iya sih, Penentuan berarti kamarnya aku iya nggak bener kan paham. kalau haji memang tidak bisa ya, walaupun hajinya misalnya bayarnya mahal nih, tetap Mhm, nggak bisa? nggak bisa. Kecuali kalau Oh. misalnya mungkin haji khusus ya, mungkin haji khusus beda lagi tuh aturannya. Hmm. Cuman setahu saya kalau haji reguler, karena kan Hmm. yang saya urusin dulu Hmm. itu beneran yang haji reguler ya. Nah itu Hmm. tuh kayak nggak bisa sih request kamar kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya nih ya, berhubungan suami istri saat, haji gitu. Mhm. Setelah berhubungan itu ada hukum-hukumnya nggak sih? Atau harus ngapain? Atau harus ada hal lain selain misalkan kayak harus bersih-bersih gitu kan? Mhm. Kalau di haji ada nggak hal lain selain itu? Sebenarnya sama aja sih ya, mulai Hmm. dari kalau misalnya setelah selesai tawaf Hmm. ifadah nih, kalau misalnya Hmm. kita mau berhubungan suami istri gitu ya, sama aja dengan ketika di Indonesia, dimulai dengan wudu dulu, terus baca-bacaan dulu Hmm. niatnya, Hmm. terus beres Hmm. beres melakukan Hmm. hubungan, balik lagi jadi mandi dulu sama wudu dan yang Hmm. lain-lain. Itu sama sih aturannya sama, nggak ada yang beda kalau itu. Nggak ada yang beda ya? Nah, Cuma yang membedakan itu sebenarnya adalah namanya aja sih kamar barokah iya kamar gitu. barokah ya, bukan Iya. honeymoon ya. Tapi Teteh waktu jadi petugas haji gitu atau teman-teman Teteh waktu ada nggak cerita-cerita Mhm. yang menarik terkait ini? Ya itu, jadi kadang-kadang suka ada nih tiba-tiba, mungkin temanku ini, aduh Mhm. dia itu petugas haji daerah juga, tapi sekarang udah meninggal nih, Mhm. temanku namanya Ajat, almarhum. Dia tuh kayaknya nggak di-calling dulu tuh sama Mhm. si, petugas haji yang lain. Tahu-tahu setelah selesai dia masuk kamar, "Kok ada rambut perempuan?" Kayak gitu. Oh, Jadi dia iya iya. kaget sih kayak Mhm. gitu-gitu aja. Mhm. Jadi sebenarnya kayak Hmm. petugas hajinya sendiri sih memang saling menjaga rahasia ya, pokoknya Mhm. intinya adalah jamaah haji yang Mhm. memang pengen Mhm. menggunakan kamar barokah, nggak usah malu karena itu memang Mhm. manusiawi, silakan Mhm. hubungi petugas hajinya. Petugas Mmm. haji kloternya gitu ya, yang barengan sama mereka mendampingi dari dari Indonesia sampai ke Arab Saudi. Oh gitu. Jadi intinya memang ya udah bilang aja gitu ke petugas haji ya? Gitu. Ya udah sih, itu aja sih Teh paling. Oke, jadi kamu kapan haji? Doain aja ya Teh. Perlu kamar barokah? Iya, baik.